amalan apa saja yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan ini, serta ada beberapa amalan yang berkembang di tengah masyarakat, apakah itu betul ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hanya sekedar menjadi sebuah tradisi, atau bahkan mungkin bisa menjadi sesuatu hal yang baru dalam perkara agama. Inilah yang akan kita bedah kurang lebih 45 menit ke depan. Semoga dalam pembahasan ini kita semakin paham bahwa dalam beragama itu harus betul-betul memiliki landasan sebuah dalil, bukan atas dasar hawa nafsu, apalagi hanya sekedar katanya, tetapi betul-betul harus berlandaskan kepada dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta perkataan para ulama salafus saleh tentunya yang memang kompeten mereka di bidangnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di hari ketiga bulan Muharram. Perlu diketahui bahwasanya mendapati bulan Muharram atau kita dipertemukan dengan bulan Muharram ini, saya katakan bahwa ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kesempatan yang sangat besar, menuai faedah, mendulang amal saleh. Ini patut kita syukuri, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ini, nikmat ini kepada kita untuk bertemu atau dipertemukan dengan bulan Muharram. Karena bulan ini syarat dengan pahala dan ladang beramal bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan hari esoknya, hari ketika nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan kesempatan emas bagi mereka pemburu pahala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu tertentu memiliki amal perbuatan yang dimana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Beda dengan umat-umat terdahulu, itulah yang membedakan kita. Umat terdahulu umur mereka panjang-panjang, ratusan tahun, ada yang 900 tahun, 400 tahun. Tetapi umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisaran 60 sampai dengan 70. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqallahum may yajuzu dzalik. Umur umatku, kata Rasulullah, itu kisaran 60 sampai dengan 70. Sedikit orang yang lebih dari itu. Kita punya batasan umur. Meskipun kita umur umat Nabi Muhammad itu pendek dibandingkan dengan umur umat terdahulu, tapi memiliki banyak sekali kesempatan di waktu yang dimana kelipatan beramal pada hari itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini tidak ditemukan pada umat terdahulu. Apa contohnya? Di bulan Ramadan, ya, kita punya amal hari 10 terakhir di bulan Ramadan, yaitu malam kemuliaan Lailatul Qadar. Apa kata Allah? Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kelipatannya, ya. Dan juga ada amalan yang ketika kita lakukan diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, puasa apa? Arafah. Yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang diampuni oleh Allah.
Amalan ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita patut bersyukur kepada Allah, meskipun umur pendek, tapi dari segi tempat dan waktu beramal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan tahun baru ini, bulan Muharram. Maka kita harus memulai awal tahun ini dengan ketaatan kepada Allah. Kita harus introspeksi diri, evaluasi. Meskipun tidak harus menunggu tahun baru, setiap saat harus muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab. Jadi momentum tahun baru ini adalah momentum yang tepat untuk memulai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika awalnya kita sering melakukan kemaksiatan. Hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari bid'ah menuju perkara-perkara sunnah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Agar pasti dalam melangkah dan menatap masa depan tentu dengan optimis. Jemaah yang dirahmati Allah, Abu Uthman An-Nahdi mengatakan, adalah para salaf mengagungkan 3 waktu dari 10 hari yang utama. Ini kebiasaan para salafus saleh. Mereka mengagungkan 3 waktu dari 10 hari yang pertama. Yang pertama adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu para salafus soleh gemar, bahkan lebih meningkatkan amal ibadah mereka ketika mereka berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Keutamaannya yang tadi kita sebutkan, di dalamnya ada malam kemuliaan. Yang kedua, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang tadi kita sampaikan juga, ya, ada puasa di dalamnya, di mana Rasulullah SAW membiasakan puasa di dalamnya. Yang ketiga adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Maka ketiga waktu ini para salaf mengagungkan dan meningkatkan amal ibadah mereka karena dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, selain itu, bulan Muharram ini juga memiliki banyak keutamaan. Ya. Di antara keutamaannya, bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang agung, lagi penuh berkah. Ia adalah bulan pertama di tahun Hijriah dan termasuk salah satu bulan haram yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, Quran Surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, di waktu Dia Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang haram. Dzalikad dinul qayyim, maka itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu di dalam bulan 4 haram tersebut.
Lalu Nabi SAW menjelaskan apa saja 4 bulan yang haram itu. As-sanatu 12 syahran minha 4 hurum. Kata Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa dalam setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan yang haram. Thalathatun mutalawiyat, ada 3 yang berturut-turut, bergandengan, ya, berturut-turut. Dzulqa'dah, itu salah satu bulan yang haram itu adalah Dzulqa'dah. Dzulhijjah, Muharram, 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, dan 1 terpisah yaitu bulan Rajab yang berada di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Jadi 4 bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Inilah 4 bulan yang dimana tadi kita sampaikan memiliki banyak keutamaan di dalamnya. Melakukan amal saleh dilipat gandakan pahalanya, begitu pula melakukan kemaksiatan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran para ulama bahwa yang dimaksud firman Allah, fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, yakni bulan-bulan haram. Kenapa? Karena dosanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Meskipun dikatakan bahwa seluruh perbuatan dosa haram dilakukan pada bulan-bulan seluruhnya. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, kata beliau apa? Mulanya pada seluruh bulan, ya, yang 12 bulan tadi, lalu dikhususkan 4 bulan saja, kemudian ditetapkan menjadi bulan haram, yaitu bulan suci. Perbuatan haram, kata Ibnu Abbas, pada bulan-bulan 4 tadi, keharamannya melebihi bulan yang lain. Pada bulan-bulan itu perbuatan dosa lebih besar dan perbuatan baik, amal saleh pahalanya juga lebih besar. Ini tafsiran Ibnu Abbas. Sedangkan Imam Qatadah rahimahullahu taala ketika menjelaskan fala tadhlimu fihinna anfusakum, kata beliau apa? Sesungguhnya kezaliman pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahannya dan dosanya dibandingkan kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan lainnya. Meskipun yang tadi kita sampaikan, kezaliman dalam setiap keadaan itu tidak diperkenankan, tapi kezaliman dosa yang dilakukan di 4 bulan haram itu lebih besar nilai dosanya dibandingkan dengan di bulan-bulan lainnya. Begitu pula pahala yang dikerjakan di bulan 4 haram itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Kenapa dikatakan bahwa bulan ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu keutamaan yang pertama, termasuk salah satu bulan yang haram. Keutamaan yang kedua, bulan Muharram ini disandingkan dengan nama Allah, Syahrullah. Dia dikatakan bulan Allah, mulia bulan ini, Syahrullah. Ya. Awalnya bulan ini dinamakan dengan Safar Awal. Safar Awal. Kemudian setelah Islam turun, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengganti nama bulan ini menjadi apa? Muharram. Keterangan ini kita dapatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada Syahrullah, bulan Allah,
yaitu bulan apa? Muharram. Wa afdalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Sementara salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, Imam Az-Zamakhsyari dinukil dari Faidul Qadir, kata beliau apa? Bulan Muharram ini disebut syahrullah, bulan Allah. Kenapa? Karena disandarkan pada lafaz jalalah Allah untuk menunjukkan apa? Begitu mulianya dan agungnya bulan tersebut. Segala sesuatu yang disandingkan dengan lafaz Allah itu menandakan kemuliaannya. Masjid, Allah katakan apa? Baitullah, berarti di dalamnya terdapat keberkahan dan sesuatu yang agung. Ya. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada lafaz Allah itu menunjukkan keagungan. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan ketika Allah menyebutkan Baitullah, maka bulan Muharram inilah yang kemudian menggunakan nama Islami, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sendiri, ya. Nah, kenapa bulan-bulan lainnya itu masih menggunakan nama-nama jahiliyah? Inilah yang membedakan bulan Muharram dengan bulan-bulan lainnya. Artinya bulan-bulan yang lainnya itu sudah dikenal sebelum Islam datang. Ya, bukan sesuatu hal yang baru. Imam Al-Hafiz Abdul Fadl Al-Iraqi dalam syarah Imam Tirmidzi dia mengatakan, disebut demikian karena di bulan Muharram ini diharamkan pembunuhan. Ya, diharamkan apa? Pembunuhan. Ya. Juga bulan Muharram ini adalah bulan pertama dalam setahun. Bulan ini disandarkan kepada Allah untuk menunjukkan keistimewaan dari bulan ini. Nah, ini pendapat ulama tentang nisbat Muharram ini dikatakan syahrullah. Tayyib. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk tentang amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Muharram. Ya. Tadi keutamaannya, sekarang amalan yang dianjurkan. Pada dasarnya jemaah yang dirahmati Allah, setiap amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika terpenuhi dua syarat. Ini mutlak, ya, nggak bisa ditawar-tawar. Jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama apa? Ikhlas karena Allah. Barang siapa yang beribadah tidak menghadirkan keikhlasan, atau dia ibadah semata-mata ingin mendapatkan pujian dari orang lain, atau ada sesuatu yang ia harapkan dari orang lain, maka ibadahnya apa? Tertolak. Maka menghadirkan keikhlasan dalam ibadah syarat mutlak diterima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang kedua apa? Ittiba, mencontoh baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika salah satu dari kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka dipastikan amalannya apa? Tertolak. Dia ikhlas karena Allah, tetapi dia melakukan amal ibadah bukan berdasarkan kepada panduan dan contoh dari Rasulullah, maka amal ibadahnya apa? Tertolak. Artinya apa? Dia mengada-ngada dalam ibadah. Sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dia lakukan, maka ibadahnya tertolak. Begitu pula ibadahnya sudah sesuai dengan contoh Rasulullah, sudah nyunnah. Bahasanya sudah nyunnah, ya.
dari gerakan salatnya mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu betul-betul sesuai dengan contoh, ada dalilnya. Tapi niatnya agar dipuji sebagai orang yang nyunnah, agar dikatakan sebagai orang yang ikut sunnah. Ini loh salat orang yang nyunnah itu begini, lihat. Bukan karena Allah, tapi dikatakan sebagai ahli sunnah, agar dikatakan sebagai generasi apa? Salaf. Saya ini loh, saya salaf ini, saya salafi. Lihat salat saya, begini salat yang benar. Salat kamu nggak benar. Kalau demikian niatnya, dipastikan salatnya tidak akan diterima. Kenapa? Niatnya bukan karena Allah, tapi agar dikatakan sebagai orang yang salatnya nyunnah, dan agar dikatakan sebagai generasi salafus saleh. Jemaah yang dirahmati Allah, yang pertama, amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Muharram ini tentunya yang utama adalah berpuasa. Berpuasa. Kita katakan bahwa tidak ditemukan satu riwayat yang mengatakan bahwa Nabi mempuasai seluruhnya di bulan Muharram. Tidak ada riwayatnya. Ya. Berbeda ceritanya ketika dalam satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi lebih banyak mempuasai, bahkan hampir seluruhnya di bulan apa? Sya'ban. Tetapi tidak ditemukan riwayat bahwa Nabi mempuasai seluruhnya di bulan Muharram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kata Ibnu Abbas begini, ketika Nabi SAW tiba di Madinah, ya. Kemudian Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Ketepatan hari itu tanggal 10 Muharram, atau disebut dengan apa? Asyura, bukan Asyura, tapi panjangannya Asyura. Ainnya panjang, syunya panjang, ra-nya panjang. Asyura. Bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, Nabi kemudian melihat orang-orang pada saat itu berpuasa. Orang-orang siapa? Yahudi. Lantas beliau bertanya, apa yang kalian lakukan? Ya. Orang-orang Yahudi menjawab, ini adalah hari yang baik. Ini adalah hari Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Dalam riwayat yang disebutkan, ini adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka kata orang Yahudi itu, sehingga Nabi Musa berpuasa pada hari ini, maka kami pun berpuasa, kata si Yahudi tadi. Mendengar itu, Nabi SAW mengatakan kepada mereka, apa kata Nabi? Aku lebih berhak meneladani Nabi Musa dibandingkan dengan kalian. Maka Nabi pun berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umatnya, sahabat-sahabat yang lain untuk berpuasa juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 1865. Jadi tanya begitu, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW awalnya hampir mewajibkan puasa ini. Hampir mewajibkan puasa ini. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah puasa di bulan Ramadan, maka statusnya berubah menjadi puasa apa? Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Hadza yaumun Asyura." Ini adalah hari Asyura.
Walam yaktubillahu alaikum siyamahu, Allah tidak mewajibkan atas kalian memuasainya. Wa ana sha'im, sedangkan aku memuasainya, kata Rasulullah. Faman sa'a falyasum wa man sa'a falyuftir. Siapa yang mau berpuasa silahkan, siapa yang mau tidak juga silahkan. Artinya di sini Rasulullah SAW mengatakan jangan sampai kemudian ini diwajibkan. Maka kata Nabi apa? Faman sa'a falyasum wa man sa'a falyuftir. Siapa yang mau puasa ya monggo, siapa yang mau enggak puasa ya monggo, silahkan. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa ini hukumnya apa? Sunnah. Ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Asyura? Bukankah itu adalah hari kebesarannya umat Yahudi? Itu adalah hari raya mereka. Kenapa kita harus ikut-ikutan?" Kata sahabat ini. Ya. Maka ketika Nabi SAW mendapatkan pertanyaan seperti itu dari sahabat, di akhir hayat Nabi sampai kemudian Nabi mengatakan, la in ishta ila qabil la asuma yaumat ta'si, la asuma yaumat ta'si. Jika aku masih hidup sampai tahun depan, sungguh aku akan memuasai atau berpuasa juga di hari ke-9-nya. Jadi untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, kata Nabi apa? Jika umurku sampai tahun depan, aku akan berpuasa di tanggal 9-nya. Qadarullah, Nabi tidak sampai umurnya. Maka kita disunahkan untuk berpuasa di tanggal 9 dan di tanggal 10 Muharram untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, ulama dari kalangan sahabat kami, kata beliau, siapa? Ulama Syafi'iyah. Dan selain mereka menyebutkan hikmah disukainya melaksanakan puasa Tasu'a. Jadi puasa Tasu'a itu adalah puasa hari ke-9. Apa hikmahnya? Yang pertama, maksudnya apa? Maksudnya adalah agar menyelisihi kaum Yahudi, yang dimana kaum Yahudi hanya memuasai di hari ke-10. Alasan yang kedua apa? Untuk menyambung puasa Asyura dengan puasa lain. Sebagaimana dilarangnya memuasai hari Jumat saja, dilarang memuasai hari Jumat saja. Tetapi kalau dia misalkan menyambung dari hari-hari berikutnya, itu dibolehkan. Misalkan puasa 6 hari di bulan Syawal, kita mulainya startnya hari Rabu, Kamis, Jumat, kena, itu boleh. Tetapi kalau mengkhususkan secara tersendiri puasa di hari Jumat, itu yang tidak ada dalilnya. Ya. Kemudian apa? Alasan ketiga, kehati-hatian dalam ketepatan memuasai hari Asyura. Dikhawatirkan ini tanggal 9 apa tanggal 10? Sudah tepat belum? Nah, itu yang kemudian menjadi alasan kenapa di tanggal 9 dan 10 juga dipuasai. Baik. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan. Apa keutamaan puasa Asyura? Yang pertama, puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Wa su'ila an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffiru as-sanah al-madiyah wal baqiyah. Qala wa su'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffiru as-sanah al-madiyah. Rawahu Muslim. Ya. Jadi puasa Asyura itu dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Itu keutamaannya. Sudah masuk maghrib. Baik. Kita break
Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita sampai maghrib ini. Ana mohon maaf ya tidak bisa melanjutkan nanti ba'da maghrib ya. Insyaallah di pertemuan depan nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.